Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa Pak Rocky Gerung kami undang sebagai narasumber. Jangan salahkan saya, salahkan Ibu Wamen. Karena saya merasa bahwa benar di antara teknologi dan filsafat itu punya hubungan yang sangat erat, tidak boleh dilepaskan. Maka tujuan pengetahuan tentang filsafat itu sangat penting dalam rangka pengembangan teknologi. Bandung punya banyak kesempatan untuk menghasilkan dalil. Ini pagi ini Bandung berubah jadi lautan api menjadi lautan pikiran. Sebanyak ini IQ yang ada di ruangan ini. Bandung jadi lautan pikiran di pagi hari. Kalau siang dia jadi lautan kuliner. Dan kalau malam tetap jadi lautan asmara. Demokratisasi pendidikan yang kental dengan keterbukaan dan itu harus dikawal dengan peer review yang ketat. Tanpa itu semua sulit untuk kita bisa bersaing dengan apakah itu negara-negara berkembang, negara tetangga di Asia Tenggara, apalagi dengan Taiwan, Korea, Jepang, apalagi dengan Tiongkok, apalagi dengan Amerika Serikat dan Eropa. Mari kita sambut Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa Menteri Hukum tiba-tiba menggagas sebuah acara yang begitu luar biasa dan sangat relevan karena ini menyangkut soal kita berada di lingkungan yang sangat inovatif. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bagio, pemilik 10 paten katalis merah putih. Dan di saat yang sama kami menghadirkan 2 anak bangsa yang luar biasa. Satu berasal dari Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Pindrang. Satu dari Kabupaten Subang. Karena satu hal dan inovasi yang beliau, adik-adik kita lakukan, yakni bisa melihat celah dari satu kelemahan sistem yang ada di NASA dan telah mendapatkan penghargaan di NASA. Wow. Pak Rektor, saya mohon dengan hormat, jika tiba masanya mereka harus kuliah, mohon perkenan Pak Rektor bisa menerima mereka dan kami carikan beasiswa untuk adik-adik kita. Mereka belajar secara otodidak. Dan hari ini saya sampaikan kepada Pak Rektor, mulai hari ini keduanya adalah menjadi anak-anak binaan dari Kementerian Hukum dan kami mencarikan beasiswa untuk mereka terus bersekolah dan seterusnya. Terima kasih atas prestasi kalian, kalian hebat. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa Pak Rocky Gerung kami undang sebagai narasumber. Jangan salahkan saya, salahkan Ibu Wamen. Karena saya
merasa bahwa benar di antara teknologi dan filsafat itu punya hubungan yang sangat erat, tidak boleh dilepaskan. Maka tujuan pengetahuan tentang filsafat itu sangat penting dalam rangka pengembangan teknologi. Karena kalau tidak, maka kemudian teknologi yang ditemukan itu malah bisa menjadi bencana. Karena kehadiran Pak Rocky harus memastikan seluruh inventor, invensi yang didaftarkan harus punya maksud dan tujuan yang sama, yakni dia harus memberi manfaat maslahat kepada semua orang. Itu yang harus dipastikan kehadiran Pak Rocky hari ini. Teman-teman semua, yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Gita Iriawan. Di dalam satu podcast beliau yang namanya Endgame, beliau memaparkan satu hal. Yang pertama, mengukur sebuah negara maju atau tidak, maka lihatlah persentase yang paling sederhana seberapa banyak kekayaan intelektualnya itu didaftarkan dan punya dihilirisasi sampai kemudian menjadi sebuah produk. Pengalamannya menunjukkan bahwa China hari ini, Ibu Prof. Stella ngajar di Universitas Tsinghua, alumni Harvard, sekarang balik ke Indonesia, yang perlu kita hargai. Saat ini China memimpin dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual terutama paten. 5 juta lebih paten, baik itu paten sederhana maupun paten biasa. Di bidang AI yang saat ini luar biasa perkembangannya, China memimpin dengan 25.000 paten di bidang AI. Sementara Amerika menduduki posisi kedua di seluruh paten dengan jumlah paten hampir 3 juta, kurang lebih 3 juta. Sementara di bidang artificial intelligence, Amerika jauh tertinggal dengan angka hanya 17.000 paten di bidang AI. Kita tidak perlu berkecil hati. Saya berharap kehadiran Kementerian Hukum hari ini, kami ingin memastikan satu hal, perlindungan hukum penting, tetapi di sisi yang lain yang lebih utama adalah menyangkut soal komersialisasinya. Karena itu hari ini kepada adik-adik saya mahasiswa, kalian terus melakukan riset, kami akan lindungi, dan Menteri Hukum siap menjadi tenaga pemasar terhadap semua hasil temuan-temuan teman-teman setidak-tidaknya di Kementerian Hukum. Pak Rektor dan semua hadirin yang saya hormati, hari ini Kementerian Hukum membangun sebuah lompatan besar, yakni transformasi digital layanan publik. Saya memiliki kurang lebih hampir 10.000 pegawai yang tidak mungkin saya bisa kontrol satu orang setiap hari. Tapi lewat inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman ITB, saya jamin silahkan Anda melakukan improvisasi dan penemuan, entah itu hak cipta di bidang aplikasi ataupun dan lain sebagainya, saya Kementerian Hukum akan memakainya. Dan alhamdulillah sekarang sementara dibangun dengan satu aplikasi yang kita kenal dengan super apps, yakni namanya Pasti, itu dibangun oleh teman-teman anak-anak ITB semua. Kami memastikan dari sisi aspek regulasi, bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kita akan membuat regulasi yang sangat baik bagi ekosistem inovasi itu. Satu hal yang terakhir ingin saya sampaikan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita menjadi negara ke-15 di dunia yang menyediakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Baru 15 negara di dunia. Tahun ini untuk mendukung dana riset teman-teman semua, pemerintah telah memutuskan di luar yang berada di Kementerian Pendidikan maupun di BRIN, maka lewat skema pinjaman dengan agunan hak kekayaan intelektual, pemerintah telah mengalokasikan 10 triliun rupiah tahun ini lewat skema pembiayaan berbasis kredit usaha rakyat. Ini bisa menutup celah
terhadap kesulitan riset yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Dengan bantuan kami beserta dengan Ibu Wamen, kami akan menjadi marketing yang baik buat Bapak Ibu sekalian, minimal kepada belanja-belanja pemerintah. Tadi saya mendengar sesuatu hal yang bagus, hasil penemuan di laboratorium katalis Institut Teknologi Bandung terkait dengan bensin sawit. Setelah selesai acara ini kita akan bicarakan, kita melakukan demi Merah Putih, memberi kepastian dan dorongan agar inovasi berkembang di Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big applause for Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Aktas. Mantap. Alright, welcome to WhatsApp Kampus Calls Out dari Riset Jadi Aset, dan ini adalah kali ketiga betul. Kita ada di sini. Tadinya kita ada di Semarang, Jakarta, dan juga sekarang di Bandung. We are very grateful, sangat bersyukur, sangat berbangga di Sabuga ITB, dan tentunya ya kita di sini hadir untuk memberikan banyak sekali insights. Yap. Saya Dian Mirza dan rekan saya Christian Grich. Jadi biasanya kami itu ditugaskan untuk menjadi host podcast Kemenkum WhatsApp. Ya, waktunya hukum menyapa. Nah, kali ini adalah kali ketiga kami hadir di berbagai kampus. Ini ITB yang ketiga, dan akhirnya kita bisa merasakan vibe-nya meriah sekali nih. Luar biasa karena kita berada di ITB yang juga melahirkan tadi ada sekitar 1000-an lebih yang sudah 1500-an ya Pak, yang sudah mendaftarkan diri, dan tinggal kemudian PR-nya adalah gimana caranya nyampe ke industri. Oke, waktunya kita menyapa para narasumber yang udah hadir. Yes, untuk itu saya ingin mengajak Sobat Kampus di sini untuk lebih jauh dalam diskusi seru. Inovasi untuk pasar atau makna. Dan di sesi ini akan ada pertemuan menarik, bahkan mungkin langka ya teman-teman ya. Speaker yang pertama, dikenal tajam membedah gagasan, menantang cara kita berpikir, dan tidak pernah membiarkan publik nyaman dengan jawaban yang dangkal. Seorang filsuf, akademisi, intelektual publik yang kritis dan tajam. Please welcome Rocky Gerung. Dan yang kedua tadi sudah disebutkan, jauh-jauh diimpor dari Amerika ya. Seorang tokoh yang dikenal mampu menjembatani dunia kebijakan bisnis, super intelek, ganteng juga. Bang Rocky bukan yang gak ganteng ya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2011-2014 sekaligus ya. Beliau juga pemikir strategis entrepreneur. Please welcome Bapak Gita Wirjawan. Tadi Pak Menteri mention bahwa harapannya adalah sebenarnya Kementerian Hukum memang mengambil peran untuk memberikan perlindungan, tapi kan outputnya adalah ini sampai ke industri, semua paten yang didaftarkan, mau itu paten sederhana, paten biasa, semua didaftarkan bisa sampai ke industri. Jadi jangan sampai para akademisi berada di sisi yang lain, sementara industri itu nggak pernah terkoneksi dengan mereka. Gimana pandangan Bang Rocky? Dari WhatsApp, dia mesti berakhir pada what is to be done. Antara WhatsApp dan what is to be done ada pertanyaan akademis. What's wrong? Ini WhatsApp-nya udah dijawab oleh Pak Presiden. Akhirnya kita mesti calls out. Apapun mesti kita persoalkan. Karena ini menyangkut sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran. Ini sebanyak ini. Kalau sebanyak ini yang hadir, gue mau nyalek aja di Bandung. Oke. Kampus didesain untuk bertengkar. Bukan sekedar menghasilkan dalil, tapi untuk mencari jalan keluar bila dalil sebelumnya macet. Tapi kampus tidak mungkin menghasilkan kebenaran absolut. Kita akan diuji oleh ini temannya Mustiala, Kurt Gödel, Gödel Theorem. Saya kuliah pertama Fakultas Teknik, jadi masih ingat matematik dan fisika. Bandung punya banyak kesempatan
untuk menghasilkan dalil. Ini pagi ini Bandung berubah jadi lautan api menjadi lautan pikiran. Sebanyak ini IQ yang ada di ruangan ini. Bandung jadi lautan pikiran di pagi hari. Kalau siang dia jadi lautan kuliner. Dan kalau malam tetap jadi lautan asmara. Sekarang saya pergi pada hal yang ingin kita bahas, yaitu bagaimana memungkinkan disertasi itu berubah menjadi paten, paten itu berubah menjadi produk. Line of thought-nya begitu. Pak Wakil Gubernur tadi menerangkan fungsi moral, fungsi etik di dalam universitas. Tapi riset tidak memerlukan etika. Riset tidak memerlukan moral. Kontroversi pasti. Riset hanya ditumbuhkan oleh kejujuran bernalar. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Filsafat hanya menuntun itu, bahwa tidak boleh ada defect di dalam penalaran. Selama dia riset, jangan ada gangguan moral di situ. Pikiran tidak mungkin dipatenkan karena dia diberikan oleh alam. Derivat dari pikiran dalam bentuk modeling boleh dipatenkan, tapi nggak laku secara bisnis. Hanya bila derivat model itu, dalil, teori, berimplikasi pada bisnis, maka orang minta paten. Kan logikanya begitu. Jadi betul tadi Pak Rektor bahwa kita masuk pada era ketika orang menuntut bahwa kekuatan pikiran itu harus berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Paten dimungkinkan supaya ada competitive advantage, supaya tidak ada curi-mencuri. Jadi sudah betul kita mulai dari Bandung, karena ide Bandung itu dari zaman ITB, Soekarno menghasilkan kontroversi, bukan sekedar di dalam ilmu pengetahuan, tapi di dalam politik ketika dia bicara di gedung apa sekarang namanya, Indonesia menggugat kolonialisme yang justru mengekstraksi seluruh kemampuan intelektual kita sehingga kita gagal berpikir rasional lagi. Tidak mungkin ada paten sebelum ada riset. Tidak mungkin ada riset sebelum ada disertasi. Tidak mungkin ada disertasi kalau kampus dihalangi untuk berpikir kritis. Jadi kita mulai back to square one. Kampus didesain untuk mempertengkarkan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang, dialektika namanya tuh. Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feodalisme atau kripto-feodalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen bukan dengan sentimen. Jadi dari awal kita ingin tuntun kesempatan hari ini untuk mulai mengaktifkan kembali pikiran. Yang tidak boleh diprotek cuma pikiran, karena pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi sama di antara kita. Tanpa pikiran terbuka tidak mungkin ada riset, tidak mungkin ada paten. Sekarang kita aktifkan isi tambang itu di pikiran. Menambang pikiran memungkinkan negeri ini mewujudkan ide Presiden Prabowo. Prabowonomics yang isinya adalah keinginan untuk mendeteksi apa yang memungkinkan, what's wrong, sehingga kita tidak bisa pindah jadi negara maju. Kenapa? Karena tadi tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Itu masalahnya tuh. Jadi nggak mungkin Anda berharap ada inovasi dari dalam birokrasi itu, hanya dari kampus. Tapi anehnya
yang mensponsori inovasi kampus adalah seorang teknokrat. Namanya Supratman. Pak Menteri melakukan sesuatu, apa namanya istilah, beyond the call of duty, melampaui tugasnya tuh. Karena kampus mandek untuk mengucapkan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ide kawan saya ini, Supratman, bisa dipatenkan? Nggak bisa. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menghasilkan greget yang memungkinkan kita berkumpul di sini. Tapi sekali lagi, kita buka lebih jauh lagi. Apa sebetulnya sumber what's wrong kita sehingga gagal memahami what's up beliau dan terhalang untuk berpikir what is to be done itu. Jalur panjang birokrasi. Termasuk birokrasi di kampus tuh. Bertele-tele. Saya ingin pergunakan kesempatan ini untuk membawa kembali pikiran ke dalam percakapan akademis itu. Hanya dengan membangun, kita tahu bahwa oke, ada riset, nanti ada modeling, ada teori, ada laboratorium untuk menguji teori, lalu dipublikasikan, lalu ada yang beli hasil riset itu dipatenkan oleh mereka. Tadi saya bicara dengan Bu Stella, roadmap udah disiapkan. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang didengungkan sebagai bonus demografi seolah-olah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth itu. Yang bisa menurunkan pertumbuhan adalah Kementerian Teknis yang memproduksi. Perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan, segala macam tuh. Oke, saya lihat ada banyak perempuan di sini. Saya kira kalau saya hitung cepat-cepat lebih banyak perempuan yang hadir ketimbang laki-laki. Kecerdasan itu datang dari rahim perempuan, bukan dari laki-laki. Anda bisa tengkarkan secara metodologi, tapi insting perempuan untuk bertahan hidup itulah yang memungkinkan dunia ini berputar. Spirit of survivalism. Menemukan sesuatu dalam bahasa Latin namanya novum. Menemukan hal yang baru. Harus ada hal yang baru di dalam paten. Jadi paten dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu tempat pertama kali keadilan diperlihatkan. Ibu harus membagi nutrisi dengan calon bayinya. Ibu membagi nalar dengan berbicara dengan calon bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fasilitas pertama untuk memungkinkan kita mengembangkan peradaban. Kita ingin kembalikan rahim perempuan sebagai Mother Earth, sebagai ibu bumi. Jadi kalau nanti Stella bicara, saya percaya karena dia adalah seorang perempuan. Terima kasih. Yes, terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Bang Rocky kalau mau berdiri juga silakan, tapi kita mau duduk karena mau menyapa Pak Gita Wirjawan sudah bergabung melalui Zoom. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Pak Gita. Pagi Indonesia. Oke, Tadi disapa sama Pak Gita. Tahu. Ini teman baik saya dalam hal-hal yang Tidak baik. enggak, dalam hal yang mendebarkan.
Pak Gita, makasih sudah berusaha untuk join. Tadi kami sudah menantikan Pak Gita dan siap untuk mendengarkan pandangan Pak Gita mengenai betapa pentingnya kita punya mengembangkan paten. Tadi Pak Menteri juga mention bahwa salah satu indikator negara itu maju atau tidak adalah ketika jumlah paten yang didaftarkan itu besar. Dan tidak kalah penting paten itu apakah bisa disalurkan ke sektor industri atau tidak sehingga kemudian bisa punya daya ungkit ekonomi Pak Gita. Silakan Pak Gita. Rocky, Stella, dan teman-teman yang diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan di sini. Untuk nyambung sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rocky, ini saya sepakat sekali bahwasanya novum itu terjadi di rahim seorang wanita. Dan kita juga percaya dengan pemikiran bahwasanya pembentukan otak itu terjadi sampai manusia itu berumur 9 tahun, peningkatan IQ itu terjadi sampai orang itu berusia 16, dan setelah umur 16 tahun harapan bangsa itu adalah untuk orang tersebut itu bisa memiliki keterbukaan. Dan tentunya perjalanan hidup dari umur 0 sampai kapanpun, itu tergantung sejauh mana, secepat apa, seefektif apa, orang tersebut itu bisa dibimbing oleh apakah itu orang tua, seorang panutan, guru, atau siapapun. Untuk kepentingan pembentukan otak dan peningkatan IQ dan keterbukaan yang sangat menjadi atribut yang esensial untuk bisa menggabungkan antara kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai human capital management untuk nation building atau untuk suatu bangsa, negara, ataupun peradaban. Ini kita bisa dilihat dari 4 dimensi otak atau pemberdayaan otak. Yang pertama ini adalah brain train. Ini termanifestasi di negara seperti Jepang yang kalau kita lihat pra dan pasca Perang Dunia Kedua, itu indigeneity talentanya tinggi sekali. Jadi keutuhan mereka secara lokal untuk mengedepankan talenta, pendidikan, dan inovasi itu sangat dilakukan secara lokal tanpa keterlibatan dengan luar negeri. Ini bisa dilihat bahwasanya 80-90% dari pemenang Nobel orang Jepang itu tidak pernah sekolah di luar negeri, pra dan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua adalah brain gain. Brain gain ini termanifestasi di Australia, yang mana mereka mengambil sikap untuk membuka pintu untuk mendatangkan talenta-talenta yang terbaik dari dunia, apakah itu dari Tiongkok, dari India, dari Inggris, dari Indonesia, dari Bhutan, dan lain-lain, untuk menopang proses industrialisasi di Australia. Dan tentunya yang pertama Jepang, dan yang kedua Australia, ini merupakan 2 ekonomi yang masuk ke peringkat 10 terbesar di dunia. Yang ketiga ini adalah brain circulation, yang mana secara nyata kebijakan semenjak Deng Xiaoping tahun 78 atau 1978 adalah untuk mengirim sebanyak mungkin orang-orang Tiongkok untuk belajar di Australia, di Jepang, di Amerika, di Singapura, di Eropa, dimanapun, untuk supaya bisa berkontribusi untuk kepentingan industrialisasi. Dan mayoritas dari 9 juta atau lebih dari 9 juta yang dikirim, itu mengambil STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yang sangat berkorelasi dengan proses industrialisasi di Tiongkok, yang nyata sekarang bisa mengedepankan transisi energi, tentunya quantum computing, biotech, genetics, robotics, dan artificial intelligence. Bahkan dalam waktu dekat, kemungkinan besar mereka akan nyalip posisi Amerika dalam beberapa dimensi tersebut. Nah, ini lebih dari 9 juta yang dikirim semenjak tahun 1978. Yang terakhir ini adalah konsep brain linkage. Ini termanifestasi dalam upaya India yang berhasil dalam 50 tahun terakhir mengirim kurang lebih 6-7 juta manusia dari India untuk sekolah dimanapun, tapi mayoritas nggak mau pulang ke India. Tapi mayoritas itu menjelma jadi Satya Nadella, jadi Sundar Pichai, dan jadi sosok-sosok yang bisa memimpin perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika, di Eropa, dan dimanapun dalam beberapa dimensi, bukan hanya teknologi, tapi juga perbankan, farmasi, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya untuk mengelola
human capital, ini bisa diambil pendekatan apakah kita mau mengedepankan brain drain seperti Jepang, yang menurut hemat saya Indonesia tidak memiliki indigeneity talenta yang dengan skala seperti apa yang dimiliki oleh Jepang. Yang kedua tentunya Australia melakukan brain gain, membuka pintu untuk mendemokratisasikan pendidikan, talenta dan segalanya, yang kalau menurut hemat saya perlu dipertimbangkan oleh Indonesia. Yang ketiga tentunya brain circulation yang dilakukan oleh Tiongkok yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia untuk lebih bisa mendemokratisasikan talenta. Yang keempat brain linkage, kalau menurut saya skala diaspora Indonesia itu masih kecil, sekitar 100 sampai 200 ribu yang berada di luar Indonesia dibanding India yang 6 sampai 7 juta dan mayoritas itu mereka ngambil STEM dan berhasil menakodai perusahaan-perusahaan multinasional termasuk dalam dimensi teknologi, perbankan, farmasi dan lain-lain. Nah, mengelola human capital ini sangat penting untuk mengkombinasikan mana dari 4 atribut tersebut. Kalau menurut hemat saya, Indonesia harus bisa mempertimbangkan untuk melakukan brain gain dan brain circulation. Kita nggak mampu untuk melakukan brain drain, kita belum mampu untuk melakukan brain linkage. Ini titik awal yang saya mau sampaikan. Yang kedua, tentunya adalah bagaimana kita melihat Asia Tenggara dalam 20-an tahun terakhir, ini hanya bisa memiliki nggak lebih dari 300.000 hak intelektual. Ya. Ini termanifestasi dalam paten, copyright, dan segalanya, yang mana Tiongkok itu di tahun 2024 itu bisa mendaftarkan 1,8 juta paten. Saya ulangi, Asia Tenggara selama 20-an tahun itu hanya mendaftarkan kurang dari 300.000, sedangkan Tiongkok itu bisa mendaftarkan 1,8 juta hak paten dalam 1 tahun saja. Ini kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan sejauh mana mereka bisa mengkonversi mahasiswanya untuk mengambil STEM. Kalau kita lihat secara statistik, di Asia Tenggara, Malaysia bisa mengkonversi 40-43% dari mahasiswanya untuk mengambil STEM, Singapura 36%, Indonesia hanya 22%, sedangkan Tiongkok 40-43%. Dan Tiongkok ini sangat konsisten mengedepankan mahasiswanya, siswa-siswinya untuk ngambil Science, Technology, Engineering, Mathematics. Bahkan secara politik, keanggotaan Partai Komunis Tiongkok itu kurang lebih 100 juta, yang mana 25-an sampai 30 juta anggota dari CCP atau China's Communist Party itu ngambil STEM. Dan pengambilan keputusan di puncaknya itu terdiri dari 7 anggota Politburo, termasuk Xi Jinping tentunya, yang mana dari 7, 3 itu ngambil STEM, termasuk Xi Jinping yang mengambil S1-nya di teknik kimia dengan tesis polimer, dan ada 2 anggota Politburo lainnya yang mengambil STEM. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah kalau orang mengambil STEM, itu mereka pola pikirnya 0 atau 1. Sedangkan kalau orang mengambil non-STEM, apakah itu politik, hukum, dan lain-lain, itu yang dicari justru antara 0 dan 1. 0, atau 0, Nah, itu membuahkan ambiguitas dalam keputusan atau pengambilan keputusan, sedangkan orang yang ngambil STEM itu lebih terdisiplin untuk mengambil keputusan tanpa ambiguitas dan secara biner. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk seperti yang pertama tadi, belajar dari mengelola human capital, apakah kita mau membidik lebih ke brain drain, ke brain gain, ke brain circulation, atau ke brain linkage. Dan yang kedua, kalau kita memang mau merangkak di rantai nilai, mau merangkak di nilai geopolitik atau tatanan geopolitik dunia, dan kalau kita mau benar-benar mengedepankan otonomi strategis kita,
Jadi kita bisa menjadi negara penting, tapi untuk kita bisa menjadi negara atau bangsa yang lebih geostrategis, kita mau nggak mau harus bisa merangkak di rantai nilai. Dan satu-satunya cara untuk bisa merangkak di rantai nilai itu adalah untuk lebih bisa membuahkan produk-produk STEM jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, tentunya yang terakhir yang saya mau sampaikan, yang pertama tadi adalah pengelolaan human capital dengan pendekatan brain drain, brain gain, brain circulation atau brain linkage. Yang kedua, tentunya pengedepanan porsi STEM di level seawal mungkin sampai di level tertiary agar meningkat dari 22% syukur-syukur ke 40%. Ibarat kata kalau 100 mahasiswa diterima, 40 dari 100 tersebut itu minimum harus ngambil STEM agar kita bisa merangkak di rantai nilai, kita bisa merangkak di tatanan geopolitik, agar kita bisa lebih mengekspansi otonomi strategis kita atau geostrategis kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan IQ, bagaimana kita bisa meningkatkan pembentukan otak, bagaimana kita bisa meningkatkan proses demokratisasi pendidikan. Ibarat kata yang sering kali saya sampaikan, kalau di Kuningan dekat Cirebon ada kebutuhan untuk warganya menjadi piawai dalam ilmu seperti quantum mechanics atau mekanika kuantum, dan di Kuningan nggak ada guru yang bisa mengajar mekanika kuantum secara berkenan, dan kebetulan ada orang Somalia yang berpaspor Inggris yang paling piawai mengenai ilmu mekanika kuantum, masyarakat atau warga di Kuningan itu harus ada keterbukaan untuk mendatangkan orang Somalia dengan paspor Inggris yang sangat piawai mengenai mekanika kuantum untuk bisa ngajar warga di Kuningan, agar warga di Kuningan sangat paham mengenai mekanika kuantum. Itu berkorelasi dengan kepentingan bangsa untuk bisa melakukan demokratisasi ide, demokratisasi pendidikan, agar kita balik lagi bisa merangkak di rantai nilai, bisa merangkak di tatanan global geopolitik, dan bisa mengedepankan otonomi geostrategis kita. Karena jangan lupa, kita eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan niscaya kalau kita begini-begini aja, itu aja baseline kita akan mencapai kedudukan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia. Apalagi kalau kita kembangkan SDM kita untuk lebih bisa menciptakan hak intelektual jauh lebih banyak daripada 300.000 dalam konteks Asia Tenggara dalam 20-an tahun. Anggaplah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok dalam 1 tahun di tahun 2024, dengan jumlah 1,8 juta, saya melihat Indonesia itu sangat memungkinkan dalam 20 tahun ke depan, per tahun, untuk bisa membuahkan hak paten, itu minimum 200 sampai 500 ribu. Nah, itu tanpa investasi dalam pendidikan STEM, tanpa investasi di guru yang berkualitas, tanpa investasi untuk meningkatkan IQ, tanpa investasi untuk membuka wawasan cakrawala pola pikir manusia secara umum di Indonesia, sulit akan tercapai. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for sharing your insights Pak Gita. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Oh, ini udah ada nih, udah ada pertanyaannya. Banyak hasil riset kampus yang berhenti, ini dari Dimas Diki. Banyak hasil riset kampus yang berhenti hanya sebagai publikasi. Dia dimulai dari rahim perempuan, tadi kita terangkan. Yang kedua, rahim laki-laki, yaitu universitas tuh yang dikuasai oleh metodologi yang dingin. Tetapi di ujung riset itu dia dikontrol oleh ethics, karena dia akan masuk pada penggunaan publik kan. Jadi itu intinya. Kalau menurut saya, publikasi di universitas dimanapun, itu yang bercahaya dan bersinar, itu karena melewati peer review yang ketat sekali. Ya. Dan saya bisa membandingkan proses yang terjadi di Indonesia
dibanding apa yang terjadi di negara luar, kemungkinan besar masih perlu diperbaiki dari sisi peer review-nya. Kedua juga frekuensi publikasi. Itu banyak sekali guru anggaplah di Tiongkok, di Amerika Serikat, dan di Jepang bahkan, itu mereka diamanahkan untuk melakukan publikasi dengan frekuensi yang disepakati oleh domain akademis terkait. Ketiga, tentunya kalau ide sudah berkembang yang termanifestasi dalam publikasi, ideation itu harus ditindaklanjuti dengan aktualisasi ide tersebut dalam bentuk barang dan jasa. Nah, ini sangat memerlukan interseksi antara dunia akademis dengan dunia wirausaha. Ini sangat kelihatan di tempat seperti Shenzhen dan lebih kelihatan di Bay Area atau di Silicon Valley. Interseksi antara sekolah-sekolah seperti UC Berkeley dan Stanford dengan kewirausahaan itu nyata sekali. Nah, yang terakhir tentunya adalah fulus. Ide itu bisa brilian. Ide itu hanya bisa diaktualisasikan dalam bentuk barang dan jasa kalau ditopang dengan tentunya tadi interseksi antara akademisi dengan kewirausahaan, tapi harus ada fulus. Nah, ini keterbatasannya luar biasa. Nah, untuk mendatangkan modal dari luar, ini yang seringkali disebut sebagai foreign direct investment, ini memerlukan dua atribut yang sangat esensial. Yang pertama tentunya adalah penegakan hukum. Kalau hukum menyatakan biru atau kuning atau merah, ya besok kalau bisa warnanya konsisten. Kalau hukum menyatakan A, besok jangan A plus atau B atau C minus. Ini harus konsisten, penegakan hukum harus konsisten. Yang kedua yang sangat struktural, yang bisa menentukan pengalokasian modal dari luar ke Indonesia, itu adalah kapasitas translasi. Kalau bisa di-price dengan peringkat C+, double B minus, single A dan segalanya, itu merupakan oksigen untuk modal untuk datang dari manapun. Jadi dengan keterbatasan modal di dalam negeri, dengan keterbatasan kedatangan modal dari luar negeri, walaupun ide itu luar biasa bagus dan luar biasa banyak, kita tidak bisa mengaktualisasikan ide tersebut. Tapi yang paling fundamental adalah untuk bisa membuahkan ide lebih banyak, lebih baik, lebih mulia, lebih berkenan, itu proses akademisnya harus kental dengan demokratisasi ide, demokratisasi pendidikan yang kental dengan keterbukaan, dan itu harus dikawal dengan peer review yang ketat. Tanpa itu semua, sulit untuk kita bisa bersaing dengan apakah itu negara-negara berkembang, negara tetangga di Asia Tenggara, apalagi dengan Taiwan, Korea, Jepang, apalagi dengan Tiongkok, apalagi dengan Amerika Serikat dan Eropa. Jadi mungkin bisa bicara dalam kacamata atau melihat ini dalam kacamata demokrasi di negara kita, karena dari berbagai faktor atau anasir yang disebutkan sama Pak Gita tadi, tampaknya yang diperlukan adalah demokrasi, negara demokrasi yang sehat. Anda tahu Archimedes? Satu waktu Archimedes lagi nulis formula matematik di halaman rumahnya tuh. Dia lagi nyoret-nyoret. Lalu datang utusan dari istana. Archimedes, kamu dipanggil oleh raja. Archimedes diam, dia masih nulis-nulis. Dua kali, hai Archimedes, raja memanggilmu sekarang di istana. Mungkin ada reshuffle kali itu. Archimedes acuhkan, karena dia anggap utusan raja itu mengerti apa yang sedang dia tulis. Hitungan ketiga, Archimedes tidak beranjak dari interest dia, fokus dia untuk nulis formula matematik. Utusan raja itu kesel, dipenggal kepalanya. Archimedes tewas karena dipenggal kepalanya ketika dia lagi membuat formula akademik yang sekarang memungkinkan banyak paten. Jadi kalau demokrasinya nggak ada, ilmu pengetahuan tidak mungkin bertumbuh. Begitu banyak utusan istana yang nggak ngerti ilmu pengetahuan tapi ngoceh, melarang ini, melarang itu.
beruntung ada Supratman. Karena namanya aja Supratman. Supra artinya di atas, man artinya man. Dia udah lebih dari Superman. Dia dalam menerobos kebuntuan ini. Jadi tetap kita memerlukan community of thought di dalam dunia kampus dan memerlukan keterbukaan maksimal. Jadi hanya kalau ada community of thought dan demokrasi mengasuh community of thought itu, dimungkinkan pertengkaran pikiran. Itu namanya demokrasi, bahkan disebut lebih lengkap deliberatif demokrasi. Disengaja untuk bertengkar itu. Bukan sekedar demokrasi yang ada pemilu, ada parlemen, ada kabinet, ada kehakiman, yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi tidak ada likuiditas pikiran di situ. Karena itu kita pastikan demokrasi yang disebut demokrasi, kalau ada deliberatifnya di situ, ada upaya untuk saling membicarakan. Nah, kalau demokrasi berhasil, percakapan akademis tidak terganggu, formula-formula bisa dihasilkan dari pikiran bermutu, kita akan lampaui yang diterangin tadi oleh Pak Gita. Tapi dengan satu asumsi bahwa ada kesepakatan untuk memelihara suhu berpikir, dan itu cuma itu intinya. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang, governed by the people, for the people, bukan. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua speaker kita yang luar biasa di sesi kedua ini, Bung Rocky Gerung dan juga Bapak Gita Wirjawan. Baik, kalau tadi Christian, Bung Rocky dan juga Pak Gita kita bicara soal ide, riset, gagasan yang bisa menggerakkan masa depan. Sekarang saatnya kita menikmati bagaimana karya juga bisa menyentuh sisi yang lain. Emosi, rasa, dan inspirasi. Ladies and gentlemen, please welcome Marcel Siahaan. Kemari ku lihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Oh, jangan pergi. Airnya bagai sungai yang mendamba samudra. Ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku. Ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini, rasa rindukah atau kata damai? Oh, aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi, firasatku ingin kau untuk cepat pulang. Jangan pergi lagi, dan lihatlah sayang,
rasai, seolah ku berair mata. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Jangan pergi. Aku pun sadari engkaulah firasat.